hadirnya wajah dari kelas 11 C Pemasaran SMK Yosudarso ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan literasi NTT Membaca dan Menulis Genta Belis. Judul buku, Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya. Buku yang saya baca ini berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya, ditulis oleh Mutia Sayeti, pertama kali diterbitkan oleh Bispolin Cornet di Yogyakarta pada tahun 2018, dicetak pertama kali pada bulan Oktober 2018 dengan ISBN 978 602 6595 973 dan harga Rp55.500. Penyunting Nutri Lestari, pemeriksa aksara Sony Adams, penata aksara Nabila, dan perancang Sampul Zulkarnain dengan ketebalan buku 216 halaman. Topik buku dengan tema kemampuan menerima kekurangan diri untuk saat ini dibutuhkan oleh khalayak ramai. Hal ini dikritik dari kenyataan bahwa fenomena orang-orang yang sulit bahagia sering disebabkan oleh rasa khawatir yang berlebihan dan sulit menerima keadaan. Dengan adanya media sosial saat ini, kebanyakan orang-orang menonton figur-figur kecantikan, mulai dari artis-artis papan atas yang memiliki paras cantik, bodi langsing, kulit putih, bahkan ada yang beroperasi plastik agar memiliki hidung yang maju. Hal tersebut sehingga menimbulkan penyakit pada pikiran orang-orang yang menonton hal-hal tersebut, sehingga mereka merasa minder. Dengan itu, membuat orang-orang merasa kecewa dengan apa yang diberikan Tuhan. Mengapa? Ya, alasannya karena mereka merasa bahwa mereka tidak seperti artis-artis di luar sana. Menurut Mika Robbins, dengan judul buku yang dituliskannya Be Yourself, menyatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang berbeda. Tuhan menciptakan semuanya itu sama, mungkin perbedaannya hanya pada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Semua hal itu sebenarnya tidak penting, tetapi bagaimana cara kita memperkuat diri dari hasutan-hasutan yang menguasai pikiran kita untuk berbuat demikian. Yang harus kita utamakan yaitu ilmu pendidikan. Walaupun kita tidak cantik, tetapi kuncinya adalah keterampilan dan kepintaran yang kita miliki. Begitu pula, Bapak bangsa kita, K.H. Agus Salim menyatakan, ilmu pendidikan dan filsafat juga tidak dapat menyelesaikan masalah, melainkan keteladananlah yang memberikan contoh yang baik. Dari hal tersebut, kita juga membutuhkan keteladanan baik dari orang tua, guru, dan orang terdekat. Untuk menyelesaikan permasalahan dan virus-virus yang meracuni pikiran kita, yang membuat kita tidak menerima kekurangan kita, salah satunya dengan cara adanya tameng dalam diri, di mana kita harus lebih mengenal diri kita masing-masing. Dengan buku yang saya tulis ini, saya mengajak kita para pembaca agar tetap mengenal diri, dan kita juga harus bisa merinci secara bertahap. Jika hal positif kita masukkan ke dalam diri kita, dan bila hal tersebut negatif, buanglah sejauh-jauhnya. Jika kita berdamai dengan diri sendiri, maka hidup kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam literasi, Genta Belis. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mariana Mabara dari 11B Akuntansi SMK Yosudarso ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tulisan saya dari kegiatan NTT Membaca dan Menulis Genta Belis. Judul buku, Mimpi Dunia Lain. Buku novel berjudul Mimpi Dunia Lain ditulis oleh Liu Banfao, diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Alex Media Komputindo, dicetak oleh pencetak Gramedia Jakarta dengan ISBN 978 602 402 55426 dan jumlah halaman 348 halaman.
setiap hari ia rela menempuh perjalanan yang begitu jauh untuk menempuh ilmu pengetahuan. Ia sering dihina, dicemooh oleh banyak orang karena kemiskinannya. Namun, ia tetap bertekad untuk memberantas kemiskinan yang ditimpa oleh keluarganya. Semangatnya untuk menempuh pendidikan sangatlah membara, sehingga ia dapat membangun kredit union dan koperasi untuk kampung halamannya. Usahanya itu berkembang dan sangat membantu para orang yang kurang mampu sampai saat ini. Cerita ini sangatlah menginspirasi dan patut dicontoh oleh kalangan orang muda zaman sekarang, bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari perjuangan untuk menggapai masa depan, tetapi sebaliknya. Kemiskinan merupakan motivasi untuk kita tetap berjuang, dan setelah kita mencapai kesuksesan tersebut, maka kita dapat memberantas kemiskinan. Ingatlah, kita sebagai kalangan orang muda, janganlah malu akan kemiskinan yang menempa hidup kita, tetapi kita harus tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita semangat berjuang mencapai kesuksesan dan memberantas kemiskinan. Sekian dan terima kasih. Salam literasi. Selamat siang semua. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nicholas Azumresi dari 11 D1 3J SMK Yos Sudarso ND. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan literasi membaca dan menulis Genta Belis. Buku yang saya baca pada kali ini yaitu buku yang berjudul Saksi dan Pelaku Gestapo dengan ISBN 977-222-1212, diterbitkan oleh penerbit Media Presindo. Koordinator Surya Lesmana, Periset Data Flori Bestani. Cetakan pertama September 2005, cetakan kedua November 2005, cetakan ketiga Januari 2006, cetakan keempat Agustus 2006. Buku yang saya baca pada kali ini tentang penyusup sumbu ledak yang menceritakan tentang bangsa Indonesia pada saat itu seperti lapangan berumput kering sehingga mudah terbakar. Seperti Indonesia pada saat itu yang terjadi peristiwa G30 SPKI, yang terjadi pembunuhan seperti Komando Letko memerintahkan pasukannya untuk menculik dan membunuh anak perwira tinggi dan seorang perwira pertama. Ketujuh perwira tersebut diculik lalu dibunuh dan jenazah para perwira tersebut diletakkan di sebuah sumur tua yang telah menjadi lubang atau sarang buaya. Dan peristiwa tersebut menyebar sehingga terjadinya balas dendam terhadap PKI selama beberapa tahun. Menurut medium Afair, bahwa sebaiknya seluruh komponen bangsa tersebut yang dipersalahkan pada peristiwa G30 SPKI untuk saling memaafkan satu sama lain maupun kepada korban dan pelaku untuk mengubur semua kesedihan, amarah, rasa dendam, benci, dan semua rasa yang dimiliki untuk menimbulkan kembali kekecewaan, karena jika masalah tersebut diselesaikan dengan amarah, maka masalah akan terjadi kembali dan bangsa kita pun akan merasa sedih karena warganya tidak akur. Sekian dari saya, terima kasih. Salam literasi, Genta Belis. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sofia Aprilia Kubo, kelas 10A perkantoran SMK Yos Sudarso. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil literasi dalam kegiatan NTT Membaca, NTT Menulis Genta Belis. Buku yang saya baca ini berjudul Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika.
dalam jaringan pengedaran narkotika yang ditulis oleh Sulistiawati Irianto, Limsing, Luki Widiasmudi. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI DKI Jakarta. Edisi pertama Januari 2006 dengan ISBN 979461522 dengan ketebalan buku halaman 14,5 x 21 cm. Editor B. Rahman. Buku ini berisi tentang laporan penelitian tentang perdagangan manusia dan perdagangan narkotika yang fokus perempuan sebagai korban. Perempuan dituntut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang didasari atas kemauan diri sendiri atau pribadi maupun rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Penelitian ini menunjukkan bagaimana peran seorang perempuan dalam bisnis narkotika mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik maupun kekerasan seksual dan membawa barang-barang terlarang, tipuan psikologis yang dilakukan oleh pengedar narkotika terhadap perempuan yang dijadikan sebagai penjual narkotika yang sangat memberi dampak buruk terhadap perempuan. Dan jika seorang perempuan berhasil menjual narkotika tersebut, hasilnya hanya diberikan kepada laki-laki sebagai pengedar narkotika tersebut. Jika terjadi hal seperti itu, kita jangan hanya diam saja, kita juga harus angkat bicara dan berani mengumumkan kebenaran. Kita juga harus membela kodrat kita sebagai perempuan. Penjualan narkotika yang sangat memberi dampak buruk terhadap perempuan, dan jika seorang perempuan berhasil menjual narkotika tersebut, hasilnya hanya diberikan kepada laki-laki sebagai pengedar narkotika tersebut. Kemudian bisnis ini bisa dikatakan bahwa hanya diuntukkan kepada laki-laki saja. Sekian dan terima kasih. Salam